termasuk tangguh juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dulur-dulur Mbak Eko dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan ya, dan tak lupa Mbak Eko selalu doakan mudah-mudahan rezekinya dilancarkan. Oke, dulur-dulur, pada kali ini, pada malam ini kita akan coba mengungkap misteri ya, cara memanggil lelembut ya, mungkin manggil apa itu ya, pocong atau mendatangkan kuntilanak. Bisakah dengan cara-cara yang biasa digunakan oleh orang-orang itu, apakah bisa mendatangkan mereka-mereka ini ya? Termasuk saya lihat kan ada yang menggunakan media terasi. Jadi dengan membakar terasi, maka genderuwo, sosok genderuwo itu akan datang ya. Atau kalau manggil apa kuntilanak, atau mungkin dengan apa itu membakar menyan, atau mungkin dengan yang lainnya. Nanti kita coba ungkap ya. Nanti kita akan tanyakan kepada sosok gaib, akan kita hadirkan ya. Kita lakukan mediumisasi, kita tanya apakah benar media-media seperti ini nih bisa mendatangkan mereka ya. Apakah mereka suka dengan adanya sesajen atau kemenyan atau yang lainnya ini, apakah benar mereka ini senang ya. Bukan maksud Mbak Eko ini nanti mengajarkan panjenengan semua untuk mudah memanggil mereka, tidak, tapi kita akan coba ungkap misterinya ya. Kalau memang benar, jadi kalau bisa kita menghindari hal-hal tersebut. Karena apa? Dengan melakukan hal-hal yang nanti dengan media itu kita lakukan, maka akan ada pihak-pihak dari para gaib akan datang ya. Jadi mungkin dengan membakar hiu itu bisa mendatangkan bangsa gaib ya. Atau mungkin dulu itu ada namanya yang sering digunakan oleh orang-orang pintar, itu dengan pakai kayu gaharu, itu juga bisa mendatangkan makhluk-makhluk gaib dari jenis yang memang sudah apa, powernya sudah luar biasa. Itu ada juga. Nah, nanti kita tanyakan ya, kita kuak misterinya, kita ngobrol-ngobrol ya. Nanti ada yang nanti akan dicoba diungkap oleh murid saya. Saya akan coba melakukan mediumisasi. Saya akan masukkan salah satu istilahnya bangsa gaib ya, untuk kita tanyai apakah benar seperti itu. Nah, kita coba akan kita proses, akan kita lakukan ya. Oke, sebelum kita lanjut, sebelum Anda menyaksikan, sebelum Anda menonton tayangan Gerbang Misteri Mbak Eko, jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu ya, dulur-dulur ya. Terus jangan lupa nyalakan loncengnya, dan kalau memang yang sudah subscribe jangan lupa untuk di like dan di komen di bawah. Setelah Anda melihat, Anda coba Anda komen. Oke, dulur-dulur, kita ikuti ya, kita akan ikuti acara proses selanjutnya ya. Ini kita akan melakukan proses mediumisasi ya. Nanti kita coba tanya-tanya apakah benar dengan media yang tersebutkan tadi memang benar bisa memanggil makhluk-makhluk gaib seperti itu. Nanti kita coba. Ini sudah masuk ya, sudah masuk ini. Coba ditenangkan dulu oleh Mbak Eko. Sebentar aja Mbak ya. Oh, ditanya-tanya Mbak, mohon dijawab.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian Mbah sinten nggih sama Mbah siapa namanya? Aduh, solo. Siapa Mbah? Aduh, solo. Tidak begitu jelas ya. Mbahnya dari mana Mbah sana? Oh sana. Maaf mengganggu waktunya Mbah ya. Bentar saja, saya mau tanya-tanya hanya untuk sekedar informasi ya. Ya duduk ya, sambil duduk biar enak. Mbah, apa benar dengan ini kan banyak orang yang ingin memanggil makhluk-makhluk seperti golongan Mbah dengan menggunakan media terasi, kemenyan atau yang lainnya, itu memang Mbah bisa datang? Tidak bisa? Enggak pasti. Tidak mesti. Tapi kan ada media yang digunakan seperti terasi yang dibakar itu bisa menarik makhluk-makhluk golongan seperti Mbah itu? Enggak mempan. Tidak mempan. Kalau Mbah sukanya dengan apa? Jen. Apa? Jen. Sesajen. Berupa apa itu sesajennya? Kemenyan atau apa? Nyan. Kemenyan ya. Dari golongan Mbah itu yang dirasakan apa Mbah? Ketika ada ya contoh seseorang menggunakan kemenyan itu, yang dicari atau yang tertarik dari golongan Mbah itu apanya? Baunya atau ada unsur lain? Aku nih wong Baunya kemenyannya. Itu kalau dari golongan Mbah itu seperti apa itu? Apa seperti makanan atau barang-barang yang berharga atau seperti apa? Makanan. Makanan ya. Kalau seperti ingkung, terus ada bunga-bunga seperti itu. Ya, sama ya. Oh gitu. Jadi dulur-dulur ya, memang ada sebagian makhluk seperti ini bisa dipanggil dengan media kemenyan atau sesajen, ada yang terasi ya. Tapi kalau Mbahnya sendiri ini dia tidak suka dengan terasi, Mbahnya lebih suka dengan kemenyan ya, dengan sesajen. Kalau mitos dari warga-warga ketika kita malam hari nampeni beras di bawah apa namanya, barongan itu Mbah, bisa memanggil golongan Mbah? Tergantung. Tapi bisa Mbah ya. Makhluk seperti apa yang bisa wujudnya? Kuntilanak atau genderuwo atau apa itu yang suka seperti itu? Cilik-cilik. Oh, tuyul atau apa Mbah? Lemah-lemah. Oh, Yang kecil. yang kecil-kecil. Jadi yang Kecil. kecil-kecil guys ya. Jadi ketika kita malam hari apa namanya, kalau orang Jawa itu nyebutnya nampeni beras ya, di bawah barongan itu pohon pring itu bisa memanggil juga. Gitu Mbak ya. Terus ada yang nyapu-nyapu kalau malam itu juga bisa Mbak? Tidak bisa? Terus kalau kita malam-malam bersiulan itu juga bisa memanggil Mbak? Sakit? Bisa ya? Memang dari golongan Mbah itu suka dengan orang yang suka bersiulan itu? Tidak. Terus yang menarik apa kok sehingga mereka mau apa namanya, mau datang itu? Kan hanya sekedar bersiulan saja. Oh, jadi ya memang benar kalau dalam agama Islam bersiulan itu memang dilarang ya, karena menurut bangsa gaib itu tidak apa namanya, tidak punya tata krama ya. Jadi
hal yang jelek lah seperti itu. Kalau bakar telo mbah, itu yang suka itu dari golongan apa mbah? Itu juga bisa. Mbahnya ini wujudnya apa mbah? Buto. Buto. Jadi golongan mbah itu suka dengan ketela. Dan itu mesti datang kalau dibakarkan itu mbah. Apa yang membuat mbah mau datang itu? Kan hanya sekedar ketela saja. Mbahnya bisa makan juga. Yang diambil apanya? Sarinya atau memang dimakan seperti itu? Dimakan. Memang bisa mbah makan ketela. Sarinya. Inti sarinya. Mungkin sarinya yang dimakan oleh mbah ya. Oh ya. Tapi kalau ketelanya langsung kan tidak bisa ya mbah ya. Yang dimakan orangnya mbah ya. Iya iya. Terus tanya kan sing paling jos ku opo? Sesaji apa yang paling Ya, terus dari golongan mbah ya, dari golongan mbah ini menurut mbah sendiri ya, bentuk sesaji apa yang paling ampuh untuk memanggil dari bangsa mbah yang disukai? Berupa apa? Sesajen atau apa? Apa kemenyan atau apa yang paling ampuh lah, dan itu positif pasti datang. Apa mbak? Wangi-wangian. Wangi-wangian. Berarti kemenyan itu bisa mbak ya? Bisa. Minyak juga bisa. Jadi minyak apel jin. minyak apa mbak kalau yang paling disukai itu? Jafaron, misik atau apa? Pokoknya wangi-wangi. Yang penting wangi mbak ya. Yang penting wangi. Nanti guys, dulur-dulur, cara paling mudah untuk memanggil dari golongan goib ya, itu menggunakan wangi-wangian. Jadi kita tidak perlu dengan metode yang mahal-mahal, cukup menggunakan minyak atau kemenyan langsung pasti datang. Terima kasih mbak infonya ya. Terima kasih. Mohon maaf saya mengganggu waktunya mbak. Mbaknya bisa pergi sekarang. Oke, monggo. Assalamualaikum. Monggo mbak, balik. Dulur, kita sudah lakukan apa itu namanya percakapan ya, tanya jawab dengan bangsa gaib yang tadi memang saya masukkan, dan sudah ya alhamdulillah mudah-mudahan bisa memberikan sedikit informasi ya buat dulur-dulur semua, bahwa janganlah kita istilahnya suka menyalakan apa itu kemenyan, atau mungkin kalau Tidak tahu fungsinya ya mbak? ya kalau dalam apa Cina itu apa sih hiu ya. Itu kalau di tempat-tempat yang memang agak keramat itu bisa mendatangkan makhluk-makhluk bangsa gaib karena tertarik, apalagi dengan tadi apa namanya sesajen ya. Jadi kalau bisa jangan membuat sesajen, dimakan aja sendiri ya, nggak perlu Lebih mengenyangkan. ya, lebih mengenyangkan, nanti nggak usah dibuat sesajen. Karena kenapa? Sesajen itu otomatis untuk istilahnya memanggil makhluk lain untuk menghisap sari, inti sari dari makanan itu. Nah, kenapa? Saya juga sering lihat ya, kadang-kadang di rumah atau di rumah seseorang itu kadang-kadang ada sesajennya, ada kopi, ada apa itu kopi, apa susu atau apa itu, terus ada makanan-makanan apa yang memang, terus ada bunga-bunga, kembang-kembang. Nah, ini memang sebetulnya mereka ini tidak tahu. Mereka pikir itu akan memberikan makan pada leluhurnya yang pulang, ya. Padahal yang datang malah makhluk yang lain, yang ya itu yang tidak diinginkan itu hadir ke dalam rumah kita, sehingga rumah yang sering dibuatkan itu akhirnya banyak makhluk-makhluk astral atau makhluk-makhluk dari bangsa gaib datang
ya akhirnya rumah itu jadi sesuatu yang tidak baik ya, efeknya pun banyak. Misalnya yang dulunya rajin sholat akhirnya jadi males sholat, ya banyaklah gangguan-gangguan yang lain. Oke dulur-dulur, itu sedikit informasi dan mungkin bisa memberikan sedikit edukasi buat dulur semua. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat. Oke, sampai ketemu di konten-konten baik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya. Buat tidak ngobrol lari.